Alhamdulillah alladzi sakhkhara lana ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan dan sudah beberapa hari kita laksanakan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, tentu Ramadan tidak seperti bulan-bulan biasanya, di mana bulan Ramadan adalah bulan ada perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan tentu kita semua sudah maklum terkait dengan ketentuan, aturan, dan syariat terkait dengan pelaksanaan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer di bulan Ramadan, yaitu ajakan perintah Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tentu ini kalau di dalam usul fikih, kalau dipahami adalah kalau tidak beriman berarti tidak ada kewajiban puasa. Tetapi insya Allah semua kaum muslimin tentu adalah orang-orang yang beriman. Makanya kewajiban ini dilaksanakan oleh seluruh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, yang tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena bulan Ramadan ini adalah berbeda dengan bulan-bulan yang lain, kebiasaan di bulan-bulan yang lain barangkali bebas untuk makan, bebas untuk minum, dan sebagainya. Di bulan Ramadan ada hal-hal yang dihindari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tentu itu adalah tidak mudah ketika semua yang kita orientasikan bukan semata-mata karena Allah. Karena niat kita melaksanakan perintah Allah, maka godaan, tantangan, cobaan, lapar, haus, itu menjadi godaan tersendiri. Tetapi bagi orang-orang beriman, itu tidak menjadi masalah, karena semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelaksanaan puasa perlu kesabaran, perlu keteguhan dalam rangka untuk menyiapkan segala sesuatu. Mulai dari terbitnya fajar, kemudian terbenam matahari, tidak cukup hanya itu, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang bersifat positif, terutama di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaan orang masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang digoda terkait dengan pekerjaan yang sangat padat, digoda dengan aktivitas yang luar biasa membutuhkan tenaga, pikiran. Itu semuanya adalah godaan-godaan yang menjadikan puasa itu bisa jadi menjadi tenaganya terkuras, capek, lemes, dan sebagainya. Tetapi semua itu akan hilang ketika orientasi puasa adalah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan puasa tidak lain adalah untuk mendapatkan kriteria takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini tentu tidak mudah kecuali betul-betul diniatkan untuk mencapai tingkat ketakwaan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Afif Tobaroh menyampaikan terkait dengan takwa ini. Yang pertama adalah ayat takal insanu ma yaghdabu rabbuh. Jadi bahwa orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang yang bisa menjaga diri dari perilaku, sikap, perkataan, dan apapun yang dapat menghadirkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman tentu tidak akan berperilaku, bersikap, bertutur kata, atau melakukan sesuatu yang dapat menghadirkan kemurkaan Allah. Bagaimana cara agar murka Allah itu tidak datang kepada kita? Maka salah satunya adalah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan. Dan itu adalah
sudah menjadi kewajiban seorang mukmin. Sebagaimana ayat tadi di awal kita sampaikan, yaitu bahwa puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan orang beriman tentu tidak akan melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan salah satunya adalah melaksanakan puasa. Dan puasa ini adalah ibadah yang paling privasi. Artinya tidak semata-mata ditampakkan kepada orang lain. Umpamanya toh meskipun di rumah itu tersedia makanan, ya, di kulkas itu ada minuman yang segar, makanannya sendiri halal, ya, sendirian di rumah, tidak ada orang lain. Toh dari kita tidak ada yang kemudian makan dan minum meskipun itu adalah harta kita sendiri, makanan kita sendiri, tapi kita tetap menjaga supaya puasa kita terjaga sampai terbenam matahari. Itu artinya bahwa kehadiran Allah itu telah memotivasi orang yang berpuasa untuk tidak membatalkan puasa meskipun sendirian. Jadi bagaimana puasa itu, orang-orang puasa itu mampu menghadirkan Allah di dalam kesendirian, di dalam kesunyian, dan itulah yang nantinya akan menjadikan orang itu semata-mata hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Karena memang pahala puasa itu hanya Allah yang akan memberikan. Dan orang beriman tentu akan tetap mempertahankan puasanya kecuali ada halangan syar'i yang dapat membatalkan puasa. Nah, kesabaran, kemudian keteguhan di dalam melaksanakan puasa tentu bagi orang yang beriman sudah tidak menjadi penghambat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, bahwa tujuan puasa adalah tadi takwa tadi, yang kedua adalah ayat insanu madororun linafsi au idrorun ligori. Bahwa orang puasa itu tidak akan berperilaku yang dapat memunculkan atau menimbulkan bahaya untuk dirinya sendiri maupun perilaku yang dapat membahayakan orang lain. Maka sebenarnya tujuan puasa yang sangat mulia itu, takwa itu adalah ada dua hal. Pertama adalah hubungan dengan Allah, agar baik-baik saja, artinya tidak terjadi kemurkaan Allah. Kemudian yang kedua adalah menjaga hubungan sosial, agar apa antara dirinya dan orang lain itu tidak saling memberikan madarat. Karena memang takwa yang kedua ini adalah ayat insanu madororun linafsi au idrorin lighairihi, yaitu tidak berperilaku yang dapat menghadirkan madarat untuk diri sendiri maupun madarat untuk orang lain. Dan itu bisa dilakukan oleh diantaranya adalah orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa. Karena dalam rangka mendapatkan kemaslahatan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, puasa diantaranya adalah dengan menahan amarah, ya kan? Menahan emosi, menahan kata-kata yang menyakitkan orang, itu dalam rangka untuk agar dirinya tidak menghadirkan madarat untuk orang lain. Karena apa? Dengan perkataan yang kasar, marah, itu kan hubungan antara dirinya dengan orang lain akan terganggu. Dan orang yang bertakwa itu tidak akan melakukan perilaku atau perkataan atau apapun yang dapat menimbulkan madarat untuk orang lain. Madarat itu bisa berupa fisik maupun non fisik. Yang fisik barangkali ya kekerasan dan sebagainya. Tapi kalau non fisik kan bisa dengan kata-kata, dengan sikap dan sebagainya. Dan orang bertakwa tidak akan melakukan madarat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan ini adalah tidak mudah juga ketika tidak diniatkan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah dalam rangka pelaksanaan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu adalah diantaranya adalah menahan diri. Kalau dalam fikih adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum. Tetapi dari sisi lain adalah puasa itu menahan diri dari hal-hal yang dapat menghadirkan madarat orang lain. Dapat menghadirkan madarat untuk diri sendiri. Itu juga puasa. Artinya menahan diri. Menahan diri dari hawa nafsunya yang pengen marah, menahan diri dari hal-hal yang dapat mengibatkan kemurkaan orang lain, menahan diri dari perilaku yang tidak baik. Barangkali di luar Ramadan itu berperilaku biasa-biasa saja, mungkin dengan kata-kata kasar biasa-biasa saja,
Tetapi di bulan Ramadan, selama Ramadan, itu harus menjaga diri dari perilaku sikap yang dapat membahayakan orang lain, baik fisik maupun non-fisik. Nah, oleh karenanya, tentu puasa ini bagian dari latihan juga, meskipun ujungnya adalah tidak hanya di akhir Ramadan, tetapi ujungnya adalah agar perilaku ke depan manusia itu menjadi perilaku yang betul-betul menjaga ketakwaan kepada Allah SWT, dan efek dari takwa itu adalah menimbulkan positif baik untuk diri sendiri maupun orang lain dalam hal hubungan sosial antara dirinya dengan orang lain. Nah, menahan diri ini saya kira perlu terus dilakukan, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga nanti agar kebiasaan yang baik di bulan Ramadan, menahan diri dari amarah, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, itu bisa dilanjutkan setelah pasca Ramadan yang 11 bulan selain bulan Ramadan, itu justru yang berat juga. Kalau Ramadan hanya sebulan, tapi kalau di luar Ramadan ada 11 bulan yang itu perlu juga dampak positifnya Ramadan itu perlu terus diteruskan ketika selesainya bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita selama bulan Ramadan ini mohon kepada Allah bisa menjaga diri, bisa menahan diri, melatih kesabaran, sehingga betul-betul manfaat Ramadan itu bisa kita rasakan, dan kemudian tidak hanya manfaat untuk diri sendiri, tapi juga manfaat untuk orang lain terkait dengan dampak positifnya, efek positifnya terkait dengan bulan Ramadan dan pelaksanaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi apa yang kita laksanakan, kemudian diistijabah doa-doa kita, kemudian ibadah puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.